Kalian menghujat Islam, matinya hancur semua, bre. Kanker serviks, kanker usus gitu kan. Lihat Ustadz Yahya Waloni, lihat Ustadz Ihsan Mokogita, matinya indah-indah. Kami nggak takut matinya, kami nggak takut. Nanti yang gua minta ya sama kalian ya. Apa dia, Dinda? Itu kanker serviks, Gurunda. Kanker serviks hancur, itu hancur. Utiwati Mena ngehujat Islam, kanker serviks. John Peter ngehujat Islam, kanker usus. Anjir, matinya kanker, mati kanker, azab Allah itu. Mati kanker. Yesus lu cuma bisa bikin mati tersenyum. Allah kami mati kanker kalian. Nanti lu lihat aja nanti. Christian Princess, Alda Victory, Sofiatul mati kanker mereka. Mati kanker. Bagi siapa yang menangkal dia, lihat aja. Lihat lu aja, tunggu tuh. Kami udah nunggu dari zaman VOC, masih aja 6% kalian. Masih aja 6%. Kita di sini sama-sama nunggu, bre. Posisinya kami berani jemput kematian, kalian kabur-kaburan. Iya, kalian juga gitu kan. Utiwati Mena dikasih kanker usus, kalian masih belum mikir. Mau nunggu berapa lama lagi yang kena kanker nih di Kristen? Hah? Mau berapa lama lagi yang kena kanker di Kristen ngehujat Islam? Mau berapa banyak lagi? Iya, lu aja tunggu, bre. Lu juga tunggu nanti. Gua bikin konten terbaik gua ya untuk orang-orang yang mati di Tritunggal. Gua bikin nanti. Nanti ya, ketika nanti misalnya siapa nih, Alda Victory mati nih ya, atau enggak Edis TV mati, gua bikin kayak gini nih. Edis TV selamat mengawini Tuhannya di sorga gitu nanti gua. Nah, gua bikin kayak gitu nanti. Tunggu saja. Iya, nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai kapan? Yesus lu ini bayar utang aja nggak bisa dia. Orang utang berdosa mati selamanya ya. Orang utang mati selamanya, dibayar dia cuma 3 hari. Bisa lunas itu. Lu itu yang nunggu itu. Lu nanti nunggu. Lu nanti kanker usus nanti. Dinda Kores. Iya. Yang kena kanker siapa? Waduh, Utiwati Mena, Gurunda. John Peter, Gurunda. Mangapul Sagala, Gurunda. Banyak banget penghujat Islam. Anjir, enak banget bre ngelihatnya, anjir. Anak domba mati di depan mesin cuci, Gurunda. Bayangin, hina sekali dia. Ganti topik, Gurunda, ganti topik. Takut dia, bahas kematian takut dia. Katanya gini, Gurunda. Apakah Gurunda tidak bisa bahas yang lain katanya? Udah, terdiam lu. Semua. Kena kanker semua. Enak itu, Gurunda, mantep banget. Siapa yang kena kanker mati? Utiwati Mena 1. John Peter 2. John Peter. Kodonge. Siapa lagi? John Peter 2. Mangapul Sagala menghujat Adan, mati dia langsung. Domba suci. Dia menghujat Nabi, mati depan mesin cuci dia. Ali Markus menjulur lidahnya. Mau dibawa kemana kita kalau adu mati? Kalian semuanya mati berantakan. Kalian penghujat Islam. Kasihan. Nah kan, dikasih paham kayak gitu, turun dia. Lucu aja ini teman-teman. Kalau kematian itu menjadi dasar pijakan kalian untuk menilai sebuah agama itu baik, tolong tunjukkan kepada saya penulis Bible yang matinya baik itu yang mana? Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Siapa yang mati baik? Ada yang mati dipenggal, ada yang mati direbus, ada yang mati diseret kuda, ada yang mati tenggelam. Mana yang mati baik di kalian itu? Nggak ada. Jadi menghina dan menertawakan, menistakan orang yang mati dalam keadaan mulia tidak akan pernah bisa merusak keadaan dan tidak akan membuat agama Anda menjadi benar kelihatan, enggak. Justru itu cerminan agama Anda itu adalah agama yang putus asa, tidak mampu melihat celah di Islam. Orang mati pun jadi sasaran. Padahal kalau Anda lihat sehina-hinanya menurut pandangan kalian kematian guru kami Ustadz Yahya Waloni
yang dimasukkan ke dalam surga dengan nikmat keselamatan oleh Allah, jauh lebih hina sembahan kalian yang mati. Pertama diludahin. Yahya Waloni pernah diludahin? Enggak. Kemudian ditampar. Yahya Waloni pernah ditampar? Enggak. Enggak. Kemudian Tuhan kalian itu ditonjok. Yahya Waloni pernah ditonjok? Enggak. Kemudian pakaiannya direbutkan, ditelanjangin. Yahya Waloni pernah dilakukan seperti itu? Enggak. Kemudian digantung di pohon. Yahya Waloni pernah? Enggak. Kemudian ditombak lambungnya. Yahya Waloni pernah gitu? Enggak. Habis itu dikutuk di atas tiang. Yahya Waloni begitu? Enggak. Mati mulia beliau. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Jadi saya Tuhan kalian itu matinya mengenaskan dan sangat dihinakan. Jadi jangan menilai sebuah kematian itu menjadi cerminan kebenaran sebuah agama. Ya, tapi dia hidup, Bang. Tuhan Yesus itu hidup kembali, Bang. Iya. Ustadz Yahya Waloni juga hidup kembali. Mana buktinya? Siapa bilang dia mati? Beliau itu hidup kembali. Wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Mereka hidup. Mana buktinya dia hidup di alam roh? Masa kita mau lihat orang yang mati? Emang ada orang pernah melihat orang mati? Yang mana yang pernah melihat orang mati? Yesus. Oh, itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus yang keluar dari kubur, itu bukan Yesus. Jadi apa? Itu adalah orang yang mati dikutuk oleh Elohim. Paham? Orang mati dikutuk itu yang keluar dari kubur, yang kalian sembah, itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, yang dijadikan simbol oleh Yesus di dalam khotbahnya di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang-orang Farisi ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda anak manusia mati pada hari ketiga, mati dan pada hari ketiga bangkit. Itu tanda. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi yang keluar dari kubur itu, abang suka ngarang. Itu dalil. Kok ngarang? Itu dalil. Mana dalilnya? Ya, iya, yang tadi itu apa? Matius 12 nomor 38 nomor sampai nomor 40. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini, yaitu orang-orang Farisi, minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalian mengimani kan? Berarti kalian pengikut angkatan jahat. Bukan begitu konsepnya, Bang Juma. Nah, itu dalilnya kayak gitu kok, bukan pula. Buktinya di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, murid-murid yang dikasihi Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga. Tidak percaya. Karena mereka tidak mendapatkan tanda angkatan jahat, yaitu bangkit hari ketiga. Makanya muridnya mengira melihat hantu. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Baca Matius 28 pula, mereka ragu dan tidak percaya. Maka Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Tapi murid-muridnya tidak percaya. Muridnya ragu. Baca dalilnya. Matius 28 nomor 17 nomor 18. Baca. Murid-murid ragu kalau itu adalah Yesus. Baca, Bang. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, di situ dikatakan begini, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus Kristus. Mereka mengatakan dia, Yesus, sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan masih hidup. Bertentangan. Mana yang betul? Jadi gini Bang, kita pun pengen belajar agama Islam juga. Jadi gini Bang, kalau agama kita yang kita anut sekarang ini, kita kan
agama turunan. Betul nggak sih? Nah, begitu dong. Nah, Jadi Kristen itu dianut oleh penganutnya bukan berdasarkan proses berpikir, tetapi karena doktrin dan dogma dari nenek moyang. ya sama, sebenarnya sama. Enggak dong. Sama. Kita, Enggak kita sama, harus enggak sama. mempelajari sama-sama ini. Enggak sama. Anak-anak Islam, anak-anak kecil Islam itu sejak mereka belajar berjalan, mereka sudah diajarkan Al-Quran. Diajarkan untuk menghidupkan akal. Mereka sudah diajarkan menghafal dalil-dalil Al-Quran. Kul huwallahu ahad. Katakanlah pencipta langit dan bumi itu satu, ahad. Lam yalid walam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sudah. Mereka dirangsang untuk berfikir tentang Tuhan. Kalau di kalian, Mama itu patung siapa, Ma? Itu Tuhan, nak. Diajarkan untuk mematikan akal. Berbeda. Siapa yang bilang begitu, Bang? Nah sekarang kalau anak Anda menunjuk patung Yesus di atas di tiang, apa Anda katakan? Itu patung siapa, Pak? Jawaban Anda apa? Ya kan karena dia belum mengerti. Enggak. Anda menjawab apa kepada anak tersebut? Itu adalah patung Tuhan. Yesus. Nah, tengoklah. Sedangkan akal manusia tidak bisa menerima itu. Tuhan kok begini modelnya, kok digantung. Apakah akal bisa terima? Nggak bisa. Jadi dari sejak kecil orang Kristen diajarkan mematikan akal. Tapi kalau di Islam, kul, katakanlah, huwallahu ahad. Dialah pencipta langit dan bumi yang tunggal absolut. Allahus samad, tempat seluruh makhluk menggantungkan nasibnya, menggantungkan keadaannya. Logika, masuk logika. Tapi kalau Yesus, dialah Tuhan kita yang digantung. Wah, malah dia yang digantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh, pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti tidak bersilsilah. Berarti Tuhan itu tidak banyak. Memang dia tunggal. Tapi kalau Anda, inilah Jadi Yesus begini, Kristus Tuhan kita. Anak Adam, anak Abraham loh. Kok jadi anak orang Tuhannya? Bang. Jadi diajarkan dari bayi di Kristen itu untuk mematikan akal. Silakan. Ya, saya mau ada pertanyaan satu pertanyaan aja, Bang, karena saya pun pengen belajar agama Islam. Cuman yang nggak masuk dalam pikiran saya, nah begini, bertentangan dengan saya. Silakan. Nah, contohnya kalau Allah itu Maha Penyayang, Maha Pendengar, enggak deh sih, betul kan? Iya. Iya. Nah, cuman yang jadi permasalahan bagi saya, begitu mendengar azan maghrib, subuh, nah, kenapa harus pakai toa, Bang? Nah, itu pertanyaan keras bagi saya. Kenapa harus pakai toa? Sekarang sebelum saya lanjutkan menjawab, saya ingin mengajak Anda berpikir. Karena Anda membahas Islam. Ya. Panggilan azan itu panggilan untuk Tuhan atau panggilan untuk manusia? Kok untuk gini, Bang, saya kan bertanya nih. Nah, Allah itu kan Maha Pendengar. Iya, tahu. Nah sekarang makanya saya bertanya, azan itu panggilan untuk Tuhan? Jangan dipotong dulu, Bang, jangan dipotong dulu, sebentar. Nah, kalau umat Islam kan sudah tahu nih jam-jam untuk sholat subuh, sholat isya, sholat azan maghrib, kan udah tahu nih. Kenapa harus dipanggil lagi? Kalau untuk Saudara, Anda ngerti lampu merah, lampu hijau, lampu kuning? Ngerti? Semua penduduk Indonesia udah tahu itu? Ya. Udah tahu? Udah tahu ya? Udah. Ya. Kenapa lampu itu harus terus ada di sana? Karena meskipun manusia sudah tahu, ada yang disebut hilaf, ada yang disebut lalai. Ingat, di dalam Islam, kaidahnya manusia itu ada 3 bagian. Dia adalah manusia cerdas, diberi kecerdasan, diberi kehendak free will, dan diuji. Pada saat ada panggilan azan, kecerdasannya menghantarkan 2 keadaan. Bisa jadi dia sedang membuat pekerjaan yang mengolah kecerdasannya, misalnya bekerja di komputer tentang pekerjaannya di kantor. Bunyi azan. Yang kedua, punya 2 kehendak. Bisa ke masjid, bisa tidak. Yang ketiga, dia diuji.
Misalnya dia lagi sakit, misalnya dia lagi stres, banyak kebutuhan, banyak ekonomi dan seterusnya. Dia diuji. Panggilan azannya, di mana dia meletakkan dirinya? Apakah dia mau menyeru? Apakah seruan itu yang didengarnya dan diikutinya? Atau dia bermain dengan keadaannya? Aduh, saya tidak bisa sholat, saya lagi stres, saya lagi kacau, banyak masalah kayak ini. Itu. Bukan berarti panggilan itu karena sudah diatur azan. Buktinya, azan tetap saja banyak yang tidak sholat. Sedangkan ada azan, masih ada yang tidak sholat. Kenapa? Karena panggilan duniawi itu kenceng kali. Panggilan duniawi itu kenceng. Ketika ada panggilan akhirat, panggilan duniawi itu kencang. Berat langkah manusia itu untuk melangkah ke panggilan akhirat. Mereka lebih cinta dominan kepada panggilan duniawi. Cari harta, menumpu harta, berpikir tentang duniawi, tentang kehidupannya besok. Sementara panggilan akhiratnya sudah datang. Maka orang yang menang itu adalah yang menanggalkan dunia menuju kepada panggilan akhirat. Hayya 'alas salat. Mari menuju kepada kemenangan. Orang yang tidak mendengarkan menuju kemenangan itu tinggal aja di dunia. Sibuk kemudian menumpu harta. Padahal ajal semakin mendekat. Begitu selesai, tek, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Panggilan akhirat datang. Tapi dia tidak memiliki bekal. Ditinggalkanlah semua hartanya yang menumpuk, yang dia lalaikan, kemudian panggilan akhiratnya demi itu. Itu hikmah di Islam. Hikmahnya itu panggilan azan itu. Supaya orang selalu mengingat kepada kematian. Supaya orang selalu mengingat kepada hidup setelah kehidupan di dunia ini. Barakallahu fik, sahabat. Begitu saudara. Jadi panggilan azan itu bukan panggilan kepada Allah. Al-Quran mengatakan, Annallaha sami, sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Jadi kita panggil azan itu bukan manggil Allah, memanggil manusia-manusia yang sudah berpencar ke seluruh dunia melata untuk mencari nafkah. Orang yang beriman tersentuh, oh ada panggilan, berangkat tinggalkan kegiatan menuju kepada Allah. Habis itu mereka kemudian bertebaran lagi untuk mencari nafkah. Itu orang beriman. Jadi pola hidupnya senantiasa tertuntun. Mereka beragama dalam proses berpikir. Mereka beragama, beribadah melalui proses berpikir. Bukan hanya imani saja. Sampai di sini tidak paham? Oke, paham Bang, paham. Terima kasih atas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya sebentar lagi saya ada panggilan azan, saya harus tutup. Gitu saudara. Karena saya lebih utamakan kehidupan akhirat saya daripada kehidupan duniawi saya. Duniawi ini sebentar. Saya 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu bertemu dengan Ustadz Yahya Waloni, ngobrol bersama, bercanda bersama. Hari ini beliau sudah tak ada. Ternyata memang kita hanya tunggu giliran saja. Jadi yang harus kita utamakan kehidupan kita di akhirat, bukan di sini. Makanya umat Islam itu berlomba-lomba mencari amal saleh. Yesus juga mengatakan, perbanyaklah harta surga. Apa harta surga itu? Mobil, rumah, bukan. Amal baik. Coba baca Matius 19. Ajaran Yesus tuh yang paling bagus tuh, yang paling saya suka itu. Ketika ditanya oleh seorang pemuda kaya, wahai guru, apa yang saya harus kerjakan supaya saya bisa masuk surga hidup kekal di dalam? Apa kata Yesus? Lakukan apa yang diperintahkan di dalam hukum Taurat. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Lakukan ini, lakukan ini. Apa kata pemuda itu? Semua telah aku lakukan, wahai guru. Kata Yesus apa? Kalau kamu sudah melakukan semua itu, tinggal satu berarti. Apa itu guru? Jual seluruh hartamu, lalu berikan kepada si miskin. Wah, ini ajaran yang paling sangat Islami. Artinya, jual skincare, ada hasilnya bagikan kepada anak yatim piatu, kepada orang-orang yang baru mu'alaf, kepada yang membutuhkan, kepada yang mau, dan seterusnya. Itu ajaran Yesus itu. Itu ajaran Yesus. Tidak ada Yesus mengatakan, ketika ditanya, guru apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur bernama Kristus. Percaya kepada Paulus. Tinggalkan hukum Taurat. Ibadah minggu. Percaya kepada saya yang mati di atas salib. Nggak ada itu. Dia mengatakan apa? Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Sembahlah Tuhannya Yahudi. Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Apalagi? Jangan bersaksi dusta. Jangan berbohong dan seterusnya. Artinya apa? Ketika Yesus ditanya di Matius 19 ini,
Yesus menerangkan dengan sangat jelas, jangan menjadi Kristen. Itu intinya. Karena dengan menjadi Kristen, kalian akan dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Itu kata Paulus tuh. Bahkan dalam Galatia 5 nomor 4, dia katakan apa? Kamu lepas dari kasih karunia jikalau engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Galatia 2 nomor 21. Apabila engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Galatia 3 nomor 26. Pertanyaan lagi Bang, boleh Bang? Ya, silakan, silakan. Ini apa nih? Supaya kita paham juga tentang agama Islam bagaimana. Saya mau bertanya ini, upah surga itu apa sih bagi agama Islam? Upah Karena surga? kan, ya. Maksudnya upah surga gimana maksudnya? Ya. Maksudnya apa itu? Di surga itu bagaimana sih? Apa sih yang kalian dapat di agama Islam nih? Apakah seperti yang dikatakan ustadz, ustazah, ada 72 bidadari, terus memecahkan perahu, itu bagaimana tanggapan Abang? Tolong diluruskan ya. Jadi gini saudara, ketika berbicara mengenai surga, kita kembali kepada pondasi awal dulu. Islam datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah yang gemar main perempuan, yang pada masa itu perempuan itu tidak ada harga. Dia seperti hewan diberlakukan. Siapapun bisa menggauli, siapapun bisa merasakan, siapapun bisa menikmati. Itu bangsa jahiliyah. Kemudian bangsa masa itu mereka tidak ada batasan-batasan minuman khamar, minuman keras dan seterusnya. Maka Islam datang menghentikan itu semua dengan mengatakan janji yang tadi. Hentikan itu semua. Kau beriman kepadaku, beriman kepada nabiku, kau masuk surga, kelak aku akan memberikan kepadamu bidadari-bidadari. Hentikan itu. Jangan kau bersinah, jangan kau melakukan kemaksiatan. Ikuti syariat Islam. Kalau kamu membutuhkan wanita, silakan menikah. 1, 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Jadi itu janji. Janji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak memuaskan syahwatnya kepada seluruh wanita yang ada pada masa itu. Sehingga dibatasi, cukup 4. Kalau bisa adil. Kalau tidak bisa adil, cukup 1 saja. Fawahidah. Kemudian mereka dibatasi untuk minuman khamar, sampai dijanjikan nanti di surga itu ada sungai yang terbuat dari khamar yang tidak memabukkan. Itu. Jadi ketika orang-orang di dunia ini menghindarkan diri mereka dari kemaksiatan, maka dia dijanjikan oleh pencipta masuk ke dalam surga. Di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Berarti intinya 72 bidadari itu janji dong ya? Ya, janji. Sebagaimana Yesus menjanjikan dalam Matius 19 nomor 29 kepada pengikutnya Bani Israel, apabila mereka mengikuti Yesus dan meninggalkan kehidupan duniawi menjadi pengikut Yesus, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat daripada istrinya. Itu Bang. Nah, jadi gini, kenikmatan-kenikmatan yang membuat kita jatuh di dalam dunia ini, berzina, mencuri, minum khamar, berjudi dan seterusnya, tinggalkan. Allah akan melipat gandakan kenikmatan-kenikmatan yang kamu kejar di dunia ini di surga nanti. Surga itu tempat pembalasan, neraka tempat kepedihan. Karena neraka adalah tempat siksaan, maka harus sebaliknya. Surga adalah tempat kenikmatan. Sengsara, nikmat, bahagia kemudian. Dan juga di neraka ini harus sebaliknya. Nggak bisa tidak. Neraka tempat siksaan, surga tempat manusia itu dimanjakan oleh Tuhannya. Makanya itu gimana? Kesibukan para lelaki di surga apa betul? Tuang, saya tanya gini, apa betul itu kesibukan para lelaki di surga memecahkan perahu-perahu itu? Apakah itu betul Bang? Oke, baik. Saya jawab. Karena saya banyak kali lihat video-video seperti itu kan. Saya mau pengen Abang saya jawab. Itu betul apa bagaimana? Oke, siap. Saya jawab dulu saudara. Oke. Surga itu tempatnya orang-orang yang suci. Tidak masuk ke dalam surga orang yang ada pencabulan di dalam dirinya.
Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang percabulan. Misalnya, aku mau masuk Islam deh, karena di Islam itu nanti di surga memecahkan perawan. Dari niatnya saja sudah tertolak. Dari niatnya saja sudah tertolak. Sama seperti orang yang suci. Orang yang beriman kepada Allah, walaupun dia sendiri, dia tidak akan mau melaksanakan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia malu kepada Tuhannya. Ini di surga. Kalau dikatakan kesibukan, itu ucapan siapa? Itu tafsirannya orang-orang yang kemudian menganggap bahwa nanti di surga itu manusia sibuknya memecahkan perawan. Kenapa? Karena mereka disiapkan bidadari. Tapi orang yang benar dalam kehidupannya, sama seperti ketika Anda diberikan kemudian makanan 1 kontainer ayam. Apakah Anda ingin makan 1 kontainer ayam? Anda disiapkan kemudian ayam panggang 1 kontainer. Apakah Anda ingin makan 1 kontainer? Tidak. Tentu sebagai orang yang beradab, makan secukupnya saja. Makan seadanya saja yang Anda butuhkan. Di surga tempat segala kenikmatan. Betul. Di sana banyak bidadari. Betul. Tapi apakah orang-orang suci akan berlaku seperti binatang? Enggak. Surga itu tempat orang-orang suci. Orang yang kemudian memuliakan dirinya dan memuliakan Tuhannya. Bagaimana mungkin mereka hidup seperti yang ada di bokep? Ya nggak mungkin. Karena mereka adalah orang-orang suci, orang-orang bersih hatinya. Begitu masuk ke dalam surga bersama dengan istrinya yang dibimbingnya ketika hidup di dunia, maka istrinya itu adalah permaisurinya. Sedangkan bidadari itu hanya pelayan-pelayan saja. Cobalah saudara, Anda di rumah punya istri yang cantik, lalu kemudian pelayan-pelayan Anda juga itu banyak. Bahagia enggak Anda? Bahagia. Yang membersihkan rumah Anda, yang nyapu rumah Anda, yang nyetrika rumah Anda, semua adalah gadis-gadis yang cantik. Sementara Anda adalah orang dekat kepada Tuhan. Anda cuma tersenyum melihatnya. Masya Allah, Anda terkagum kepada Tuhan Anda. Tanpa ada niatan, ini bini saya kalau tidur saya mau memperkaos yang satu ini. Enggak, itu bukan surga itu. Itu pemikiran cabul. Di surga tak ada yang kayak begitu. Yang masuk ke sana itu surga itu orang-orang suci hatinya, benar-benar suci hati. Kalau ini sudah suci hati, meskipun ada wanita tidak pakai busana, karena suci takut kepada Allah, dia tidak bermaksiat. Jadi pikiran kita sekarang ini adalah, oh di surganya Islam itu begini. Itu karena pemikiran cabul kita. Surga itu tempat suci. Jangankan orang non-muslim, orang Islam saja nih, kalau ada pemikiran seperti itu nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga, karena surga itu tempat orang suci. Orang yang suci yang bisa masuk ke surga, karena surga itu suci. Kalau masih ada dosa, ke neraka dulu. Masih ada rasa cemburu, neraka dulu. Ada iri hati, neraka dulu. Ada hasad, ada nafsu yang nakal atau nafsu liar, neraka dulu. Begitu sudah bersih semuanya, sudah digodok di sana, baru dimasukkan ke dalam surga. Karena surga tapi tetap dimasukkan ke dalam surga, Bang ya. Iya, selama dia di dalam hidupnya tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Tapi kalau dalam hidupnya dia menyembah selain daripada Allah, mati di dalam menyembah selain daripada Allah, maka dia di dalam neraka kekal. Makanya Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Karena Yesus ketika hidup mengajarkan menyembah kepada Bapa. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jadi kalau cuma satu jangan diganti lagi, jangan disandingkan lagi yang lain. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan mengenal Yesus setara dengan Tuhan. Yang setara dengan Tuhan dan ingin menyetarai Tuhan itu yang keluar dari kubur. Itu pribadi yang berbeda, oknum yang berbeda. Gitu saudara. Oke, Dinda Kores. Monitor. Siap Panglima, masuk. Sudah mau ada panggilan? Iya. Mau lanjut Jadi kita atau kita tutup? tutuplah Gurunda. Oke, baik. Saudara Helmi, mungkin Anda tidak puas dengan jawaban saya. Silakan hadir lagi nanti. Boleh sebentar sore, habis asar atau malam. Dimanapun saya ada, silakan masuk. Bertanyalah sepuasnya tentang Islam. Selama tidak ada penghujatan, pasti kami layani. Tapi kalau sudah ada penghujatan, penistaan, kami tidak mau. Oke, siap. Terima kasih Bang Juma. Iya, tapi kalau saudara ingin bertanya tentang Al-Quran, tanya sedetail mungkin. Tapi pada prinsipnya, kita belajar. Seperti itu, saudara ya.
Iya, Gurunda habis sholat lanjut lagi. Kalau lanjut di sini aja Gurunda atau mau di room yang lain? Mungkin di room lain aja Dinda. Oke, siap kalau Karena gitu. kalau saya buka komal kayak gini kan saya harus stay terus. Kalau di komal iya, lain iya, kan iya. saya bisa tinggalkan sejenak entah kemana gitu. Kalau di kegiatan olahraga pun aku kan di sini saya nggak bisa olahraga kalau sore. Kalau saya buka komal kayak gini. Oh iya, siap Gurunda. Ya olahraga dulu. Iya. Pada Isya baru lanjut lagi Gurunda. Oke, siap. Baik, terima kasih yang saya ucapkan kepada sahabat-sahabat sekalian, utamanya Dinda Kores yang telah menemani saya pada siang Siap, dan sore Panglima. hari ini, dan juga kepada saudara Kristen saya Helm Kuning yang telah berdiskusi dengan baik, bertanya dengan baik. Ya, semoga kita semua sebagai anak bangsa saling memahami satu sama yang lain. Bahwasanya Bang Suma ketika keras di dalam menjelaskan itu biasa terkadang karena ada pemicunya. Karena ada yang membantah tentang dalil, ada dalil yang sudah dilangkahi di sana, lebih mengedepankan doktrin dan dogma, itu terkadang saya keras di sana, gitu ya. Oke. Dan mohon maaf Saya mengerti, ketika saya ada mengerti, Bang. siap. Saya minta maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang mengenakan di hati semata-mata ya untuk mencerdaskan kita semua dalam beragama. Untuk itu sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang ada di YouTube dan juga yang ada di TikTok. Mudah-mudahan kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, diangkat penyakitnya, dan dipanjangkan usianya. Amin. Amin ya Rabbal Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam, jaya Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Panglima kami dan Ikhwan Pilah yang di bawah. Makasih Dinda. Wayakum Gurunda. Aku turun. Waalaikumsalam. Oke, siap. Nah, kesempatan saya 2 menit sampai 5 menit untuk promosi. Boleh ya? Boleh nggak nih? Kalau nggak tutup langsung. Ini bukan sesi diskusi lagi, bukan lagi materi apologet. Boleh nggak? Kalau diizinkan. Kalau tidak, nggak apa-apa. Boleh, baik. Saya hanya ingin mempromokan lagi tentang perumahan, ya, Kajila Residen. Mana tahu ada teman-teman yang berminat, mungkin tidak sempat melihat dan menyimak kemarin, atau yang kemarin yang sudah-sudah. Nah, sekarang saya ingin mempromokan kepada teman-teman sekalian. Kita balik kamera ya supaya teman-teman bisa lihat. Jadi gini teman-teman, perumahan di Kajila Residen itu perumahan yang menjadi subsidi pemerintah ya. Subsidi pemerintah, kemudian subsidi pemerintah ini itu harga 173 kalau kita beli cash. Tapi sampai bulan Juni ini saya masih promo sampai ujung bulan Juni tanpa DP dan biaya-biaya kepada teman-teman yang berminat. Jadi lokasinya itu sangat strategis. Ya, strategis lokasinya di 5 menit ke puskesmas, 5 menit ke pasar, ke Alfamart juga 5 menit, kemudian ke Polsek kurang lebih 7 menit. Itu kita sudah uji semua ya. Saya suruh tukang saya yang ada di sana untuk lihat waktunya sambil naik motor. Kemudian SD SMP itu nggak sampai 10 menit. SD itu 5 menit aja dari lokasi kurang lebih. Nah, ini dia perumahannya teman-teman sekalian. Kok ini? Kenapa jadi ini? Ini bonus. Ini bonus teman-teman. Waduh, payah ini. Kenapa bisa kayak gini ya? Salah teman-teman. Maafkan diriku. Salah. Itu mah bukan perumahan, itu mah gedung. Salah. Aduh. Teman-teman ini diam-diam baik ngomong kek. Bang Suma salah, Bang Suma. Ini dibiarin aja. Harusnya ngomong.
Masa kayak gitu? Masa itu perumahan tadi? Ya sudah, anggap saja bonus lah kalau gitu. Padahal bukan itunya. Yang dipromosikan itu bukan itu. Nah ini ya teman-teman. Nah ini dia perumahannya. Ini 2 pekan lalu. Iya 2 pekan lalu kondisinya seperti ini. Tapi yang sudah ready ini sudah ada ya. Ini sudah ada yang ready. Nama perumahannya Kajila Residen. Teman-teman yang ingin titik lokasi silakan lihat di Google Maps. Ketik aja KHAJILA Kajila Residen. Seperti itu teman-teman. Serba 5 menit dari tempat umum seperti ke pasar, 5 menit Alfamart, kemudian SD sekolah ya, sekolah dasar, ke puskesmas juga. Nah ini listriknya 1300. Kemudian kita pakai sumur bor teman-teman. Ini sangat asri ya. Tempatnya sangat asri. Nih bangunannya juga kuat. Lihat teman-teman, bangunannya kuat. Dan yang ready sekarang ini ada sekitar 20-an. Karena kemarin alhamdulillah 17 unit sudah laku. Ini sementara pembangunan lagi. Total semuanya 77 unit. Jadi teman-teman yang berminat silakan menghubungi kami. Bebas banjir karena kedalaman sawah yang ada di sampingnya itu kurang lebih 2 meter ke bawah. Nah sementara kita ada di ketinggian. Gitu ya teman-teman. Kita ulang sekali lagi. Yang berminat silakan di nomor Excel Bang Suma 081 tambah 99 tambah 00 tambah 3 227. Yang ada di Maros, yang ada di Goa, yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di daerah utara, silakan menghubungi nomor saya tadi 081 99 99 tambah 00 tambah 3 tambah 227. Itu nomor saya langsung ya teman-teman, nomor Excel saya. Lokasi Medan belum, kita belum ke sana. Ini saya promo karena punya sendiri. Kalau punya orang mau bayar berapa saya untuk promo? Ini milik pribadi ya teman-teman. Subsidi pemerintah. Silakan yang berminat menghubungi nomor saya yang tadi. Daerah Maros dekat Tantra Lili 5 menit sampai ke Kostrad, sampai ke Polsek, ke Pasar Carangki, ke Alfamart, Alfamidi yang ada di sampingnya itu 5 menit saja. Jalanan kompleksnya itu nanti dibeton, sementara ini sudah pekerjaan betonnya sebagian yang sudah tidak dilalui mobil truk. Gitu teman-teman. Ini milik pribadi. Kajila itu adalah singkatan dari nama anak saya, 3 anak saya. Jadi saya tidak sedang mempromokan usaha orang lain. Ini milik saya. Dan ini komal saya juga. Dan yang ada di bawah adalah netizen saya juga, saudara-saudara muslim saya juga. Jadi saya membagikan ini untuk sahabat-sahabat saya. Yang tidak suka silakan turun, silakan keluar, jangan di sini. Yang sakit hati jangan mau sakit hati gitu loh. Jadi ya teman-teman. Jadi misalnya nih ada keluarga atau ada teman atau ada anak yang mau kuliah di Makassar, ngapain ngekos? Kreditnya murah. Dia hanya 1 juta per bulan. Iya kan? Daripada ngekos mahal. Ngekos juga habis ini tidak ditinggalin. Nah kalau ini kan 1 juta per bulan tapi menjadi hak milik. Kan gitu. Di Jakarta belum. Dinda Jibril mudah-mudahan beliau juga jadi merambah dunia properti. Beliau juga punya niatan untuk seperti mengikuti jejak Bang Suma, mau juga kerja properti seperti ini. Ya modalnya cukup besar teman-teman. Beli lahannya saja ini sudah M, bangunannya M, isin-isinnya enggak MC tapi ratus gitu.
1 juta per bulan ya, angsurannya tanpa DP, tanpa biaya. Begitu KTP Anda lolos dari BI checking, sudah bisa terima kunci. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Hotel bisa beli, yang penting jangan dijadikan sebagai gereja. Tipe 36, luas tanah 6 kali 13. Gitu saudara-saudara. Daerah Kosrat, daerah Tanralili, 5 menit dari pertigaan yang ada Alfamart itu 5 menit aja di situ. Nih, tipe 36, luas tanah 6 kali 13. 20 tahun itu 1 jutaan per tahun. Kalau agak lama jangan tunggu sampai 20, ada duit bayar lagi, ada duit bayar lagi. Bisa jadi cuma 5 tahun lunas, 10 tahun lunas gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ingin kuliah atau ada keluarga di Makassar, ya silakan beli di tempat kita aja. Yang ada di Papua sana, kalau orang Sulawesi sebelum nyebrang ke Papua kan bisa mampir dulu di rumah sendiri, baru ke daerah, ke kabupaten. Ada aset di kota. Dari bandara 30 menit. Karena rumah saya kebetulan di samping bandara. Jadi saya sering dari rumah ke lokasi itu 30 menit kurang lebih. Kalau dia pagi paling 25 menit. Dia itu 30 kalau macet. Gitu. Jalanan beton. Dari bandara sampai ke lokasi beton. Nggak ada jalanan rusak, beton, murni beton, nggak ada jalan rusak sampai ke lokasi. Mobil berpapasan. Iya, harga cash 173 juta. 1 juta per bulan, bener. Itu angsurannya selama 20 tahun, Bang. Keliru, 1 juta per bulan harusnya. Iya, sorry kalau gitu. Per bulan 1 juta, bener. Jadi kalau ada yang berminyak, silakan hubungi nomor yang tadi. Ini perumahan 77 unit di sini akan kita bangun. Sekarang lagi berdiri 39 unit dan sudah puluhan yang laris, teman-teman. Silakan. Ini sangat luas isinya karena 2 kamar gitu loh, teman-teman. Daripada ngontrak rumah, mending beli di Bang Suma. Tanpa biaya lagi. Tanpa biaya, gitu teman-teman. Dulu kan kita biayanya itu yang membuat kita kadang sulit untuk punya rumah. Sekarang kan biayanya nggak ada tuh. Berapa DP-nya? DP-nya nggak ada. Sampai bulan Juni ini ya, saya nggak terima DP. Kita bebaskan DP dan biaya akad di notaris juga kita yang bayarkan. Gitu. Dan ini modelnya bukan subsidi, ini model komersil. Model komersil ini, teman-teman. Kapan lagi punya rumah? Ya, di mana ada cinta, ingat Bang Suma. Di mana ada cinta, di situ ada KPR Bang Suma. Apa KPR? Kredit pemilikan rumah. Di mana ada cinta, di situ ada kredit kepemilikan rumah. Maksudnya apa di mana ada cinta? Anda bertemu dengan kekasih Anda, masa mau di mertua, masa mau ngontrak? Jadi sebelum menikah ya miliki rumah terlebih dahulu, gitu lebih bagus. Gitu maksudnya teman-teman. KTP daerah bisa, daerah manapun boleh. KTP bebas. Cuma nanti pada saat mau akad hadir di Makassar. Misalnya besok mau akad kredit di bank, ya hadir ke Makassar untuk akad. Nah kalau misalnya ada yang minat, silakan kirim KTP-nya suami istri, kirim KTP suami istri ke HP Excel saya tadi. Bang, saya minat bang, tolong dicekkan bang, apakah lolos KTP saya. Kalau misalnya KTP-nya diragukan untuk lolos, pakai KTP anak yang sudah kerja gitu, atau keluarga yang sudah kerja. Seperti itu teman-teman. Ini perumahannya bagus, elit. Kenapa elit? Ini nanti dibeton semua nih. Dibeton. Ini aja yang sudah tidak lewat kendaraan kita sudah beton. Silakan saudara-saudara yang berminat. Tidak apa-apa kan saya promo. Setiap sudah live gini saya promo, ya kan ya? Ya dong, ini kan komal kita dan Anda kan netizen kita. Begitu. Tipe 36, luas tanah 6 kali 13.
Alamat perumahan ketik saja di Maps Kajila Residen di Maros. Silakan hubungi di nomor XL saya 081 tambah 99 tambah 00 tambah 3 tambah 222 tambah 7 Bang Zuma. Ayo yang jauh dari Makassar, enggak apa-apa. Satu kebanggaan, saya punya rumah di Makassar loh. Itu kan satu kebanggaan. Silakan teman-teman. Cashnya 173. Saya kasih diskon kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau cash, saya kasih diskon lagi. Spill dalamnya belum ini. Nantilah ya teman-teman, karena kita sudah azan di sini. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Ini lahan kosongnya ya masih mau dibangun. Masih luas. Begitu Jo. Jadi kita tidak pura-pura sakit, kemudian minta teman mau jual YouTube untuk berobat, atau minta orang untuk kasih kita biaya untuk ke masjid syahadat. Kita nggak butuh yang kayak gitu ya. Kita punya usaha real. Usaha Bang Suma ini Bang Suma jalani dari tahun 2019. Bang Suma jadi kerja bisnis properti 2019. Jadi bukan karena koin, kita properti itu mahal teman-teman. Oke, saya kira begitu. Terima kasih banyak, dan yang sudah menghubungi sekedar tanya-tanya, Bang gimana kalau ini rumah saya ada rumah saya di Jakarta, saya mau jual untuk lebih dekat dengan Bang Suma, saya mau beli rumah Bang Suma. Boleh. Saya ngefans sama Bang Suma supaya tiap hari bisa jumpa Bang Suma. Saya mau jual rumah saya di Palembang biar pindah ke Makassar aja, biar setiap hari bisa jumpa Bang Suma. Boleh. Asalkan jangan tinggalkan suaminya. Oke. Saya kira cukup teman-teman. Tolong bantu di-share ke teman-teman yang lain. Mana tahu ada keluarga yang tidak sempat nonton video kita ini. Sampaikan kepada beliau, ada teman saya di Makassar jualan rumah subsidi, atau ada anaknya nanti kuliah di Makassar, belilah di Makassar. Nggak mesti datang dulu, kirim aja KTP-nya Bang, coba KTP saya Bang diperiksa Bang. Nah begitu KTP-nya lulus, BI checking, kan cuma dilihat tuh ada nggak riwayat pernah batuk-batuk misalnya gitu kan. Itu diperiksa, ternyata aman. Kalau sudah aman, siapkan berkas, nggak perlu ke Makassar, nanti wawancara dari banknya itu lewat telepon. Gitu teman-teman ya, nanti ditelepon dari BRI untuk wawancara. Habis itu akad kredit baru nyebrang ke Makassar, baru datang ke Makassar. Nah kita jumpa, kita makan coto sama-sama. Bang Suma, saya yang beli perumahannya di blok sekian nomor sekian, saya akad tanggal sekian, bisa nggak jumpa? Ya bisa dong, kan saya yang ngantar ke bank. Bang Suma yang ngantar ke bank, dari jemput dari bandara sampai ke bank. Habis itu akad tanda tangan, habis itu kita jalan-jalan. Nah, satu bonus, yang mengambil perumahan di Bang Suma dikasih bonus nginap di wisata Rumah Hobbit 1 malam. Kita layani makannya di sana, tidurnya di sana kita siapkan, ada kolam renangnya, bisa camping, bisa pakai tenda camping dan seterusnya. Kita kasih bonus nginap di wisata 1 malam gratis bagi yang membeli rumah di Bang Suma gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita ibadah dulu, insya Allah nanti jumpa lagi. Jangan bosan-bosan kalau saya promo ya, daripada saya jual YouTube atau jual empeduh kan ya. Ya, daripada saya jual kesedihan. Sedih. Aku sudah mau kemana? Begitu sudah dikasih duit langsung sehat. Saya kira begitu teman-teman sekalian, dan Anda tentu tidak menginginkan hal itu terjadi kepada apologet Islam ya. Tidak. Kita harus punya usaha, kita harus membangun perekonomian umat, karena Bang Suma itu bapak dari banyak orang. Bang Suma punya IT, santri IT, ada TK, ada yang di Masjid Nur Maulida yang membutuhkan, ya tentu
membutuhkan seperti apa yang kita butuhkan. Nah, saya tidak mungkin merepotkan sahabat-sahabat muslim semuanya. Belum lagi cita-cita saya untuk mendirikan sekolah apologet. Tidak mungkin saya semuanya melibatkan teman-teman, karena saya juga ngerti teman-teman juga banyak kebutuhan. Maka satu-satunya jalan saya harus berdikari, berdiri sendiri di kaki sendiri untuk mencari rezeki yang halal demi untuk kejayaan umat Islam. Saya mohon pamit ya, ibadah dulu teman-teman, nanti kita bahas lagi, kita debat lagi, dan izinkan di sesi-sesi itu kalau ada di bawah Bang Suma iklan dong, nah baru kita iklan. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu merindumu. Lajang boleh juga, lajang. Lajang boleh. Kalau belum ada istri, lajang boleh. Banyak alhamdulillah yang beli kita punya barang, kita punya rumah. Ada yang lajang, cewek ada, cowok ada, cewek juga ada, cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya teman-teman, dari hati yang paling dalam. Makasih semua atas dukungannya. Tanpamu, artinya waktu merangkai hati. Makasih, amin, 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 amin ya rabbal alamin. Tapi kalau yang anak muda yang nyimak, anak muda ini kan berpikirnya masih berkembang ya, masih melihat informasi-informasi yang ada, dia bisa masih mengolah kan gitu. Itu yang lihat. Kalau yang udah kolot-kolot ini memang susah gitu. Kita nggak ngarepin juga kalau yang kolot-kolot. Tapi itu pun Pak Dance sudah tua, sadar juga. Dance itu contoh. Jadi kan mikirnya Oten yang muda ya, Oten yang muda. Yang belum dogmanya tuh belum terlalu berkarat kan. Kalau melihat serius itu kan pikirannya gini, kok itu aja sekian kali dijawab oleh orang apologet muslim, kok ngeyel gitu, tidak ada apa sih Pak? Kan pikiran Oten tuh gitu. Ada juga yang gitu kan Ya. Seperti inilah, seperti kasus-kasus seperti orang Kristen itu kan ingin melecehkan Islam, ingin menghinakan Islam ya. Tapi di balik itu kan ada hikmahnya. Misalkan waktu menara kembar WTS juga kan, itu kan niatnya kan mereka ingin melecehkan Islam, ingin menampilkan Islam itu, bahwa Islam itu agama yang itulah. Tapi di balik itu kan hikmahnya apa? Orang-orang Kristen di Amerika itu seolah-olah tersadar, kok apa iya ajaran Islam itu seperti itu. Lalu kan mereka menggali, belajar. Nah dari belajar itu mereka, oh kok gini ya. Nah, cari makan dulu bang. Kalau sudah cari makan, baru cari Tuhan. Oke? Kan banyak tugasnya kan, ya pekerjaan mereka. Kalau mereka, andai kan mereka memiliki ya majelis seperti Majelis Ulama Indonesia, apa tugas mereka? Natal segitu-gitu aja, tanggalnya 25 Desember. Apa mau ditentukan nama dia? Isbat apa mereka? Kalau mereka punyalah seperti MUI itu, isbat apa mereka? Dari opungku belum bergigi sampai opungku balik lagi gak bergigi, Natalnya 25 Desember. Dari opungku nggak bergigi sampai opungku juga nggak bergigi, tahun baru tetap 1 Januari. Cobalah, waktu peribadatan saja mereka nggak perlu dibuat selebaran gitu loh. Ya kan, subuh jam sekian, zuhur nggak perlu dipelajarin lagi. Penting hari Minggu
gitu loh. Ke gereja, waktunya kapan? Ya kapan kau sempat lah, kata pendeta. Nggak sempat kau ibadah pagi, ya kan? Ibadah kau sore hari. Nggak sempat kau ibadah sore hari, ibadah kau malam hari. Cair dong, Bang Ganter. Nggak sempat kau ibadah pagi, sore, malam, udah nggak apa-apa, dosamu sudah ditebus. Udah ditebus dosanya. Enak kali jadi Nggak Kristen perlu ya. mikir-mikir lagi. Ini kadang Ini handphone siapa ini? Handphone. Handphone. kasihan saya nengok Yesus. Kenapa begitu? Dia yang membuat orang yang berbuat zina, mencuri, merampok, membunuh. Tiba-tiba Yesus disuruh mengapanya? Menebus dosanya. Enak ya? Memang begitu konsepnya. Tapi kan itu hanya angan-angan saja. Itu kan angan-angan dari Oten itu. Contoh gini ya. Klaim sepihak itu gini. Apa yang ada pada mereka itu kan klaim sepihak itu, Bang. Contoh gini, aku bilang sama warung, aku makan nasi ini, beli rokok sendiri, rokok sebungkus, teh manis dingin. Nanti yang bayar Bang Zul, aku bilang gitu. Kan gitu. Udah. Ini orang warung belum lagi ke Bang Zul. Konfirmasi dulu ke Bang Zul. Ketika ada konfirmasi dari Bang Zul, iya warung, akulah yang membayar makan rokok dan teh manis dingin si Faruk ini. Maka akan gratis aku makan minum kan di situ kan Bang sama ngerokok kan? Gratis kan? Karena ada konfirmasi dari Abang untuk membayar kan? Ya kan? Nah, sementara penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus yang mereka nyatakan, Yesuslah yang akan menanggung dosa mereka, nggak ada konfirmasi dari Yesus. Betul. Nggak ada konfirmasi. Kalau ada di Bible di mana Yesus berkata, Bapa yang telah mengutus aku, yang bersaksi tentang aku akan mati di kayu salib untuk nebus dosa manusia. Kalau ada, lompat aku dari jemaat itu. Siapa yang ada bilang perkataan Yesus begitu. Jadi gitu siapa loh. yang bilang itu? Adapun persaksian yang dikatakan murid dan juga perkataan dari Paulus yang dimana Paulus sendiri nggak pernah ketemu Yesus seperti Roma 14 nomor 9, KPR 2 nomor 36 gitu loh. Di dalam kitab Lukas juga gitu loh. Nggak ada konfirmasi dari Yesus. Jadi karena tidak punya konfirmasi dari Yesus berarti apa yang mereka imani itu hanya mimpi belaka, itu mimpi. Jadi ada orang nongol gitu kan, yakin dia ini akan dibayar si Faruk di warung, makan di sebanyak-banyaknya. Bumba, minta teh dia. Si Faruk yang bayar kata dia. Dikasih aja untuk tukang warung karena memang punya milik warung kan si Faruk. Udah siap dia makan, datang si Faruk. Faruk, iya katanya kau yang bayar makan minum rokok anak ini. Siapa dia? Aku aja gak kenal dia. Bingung kan Otennya? Hah? Gak kenal kau sama aku katanya. Aku Faruk, gak kenal aku sama kau. Enyah kau dari hadapanku, pembuat kejahatan. Aku bilang. Bunga dia kan? Bunga. Begitu juga nanti ketika mereka mati. Mereka klaim kan dosa mereka sudah ditebus gitu loh. Ketemu sama Rabbul Alamin, siapa nebus dosa kau? Yesus katanya. Siapa Yesus katanya? Kan dia yang mati di kayu salib kata dia. Untuk menebus dosa-dosa kami. Kapan dia berkata begitu? Aku mengenal setiap hamba yang kuciptakan. Karena akulah yang mencukupi rezeki dan kebutuhan hidup dari hamba yang kuciptakan kata Allah. Dimunculkan nanti Yesus, betul, kau yang berjanji menebus dosa mereka. Maka pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Matius 7 nomor 23. Enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Enyah kau dari Yesus. Diusir mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal engkau. Maka akan ditarik hujah dari Yesus itu sendiri. Makanya aku bilang, setiap apa yang diimani oleh oten-oten ini itu hanya klaim sepihak. Karena klaim sepihak itu hanya mimpi dan angan-angan mereka saja. Cair bro, Bang Rizalah, mereka tuh bermimpi.
Mereka bermimpi, mereka berangan-angan ketika mereka berzina, mereka mencuri, mereka memperkaus, mereka berzudi, mereka minum khamar, mereka berbuat maksiat. Ada yang menanggung dosanya. Tinggal mereka bisa melenggang masuk ke dalam surga. Mereka bermimpi seperti itu. Dan mereka pun sebenarnya sadar itu hanya mimpi dengan angan-angan. Karena apa? Karena sosok yang mereka yakinkan menanggung dosa mereka tidak pernah memberikan validasi atas mimpi-mimpi mereka. Jika ada validasi dari Yesus, naik kalian. Naik, lompat aku dari jemaat, naik kalian. Apa validasi dari Yesus? Dari Yesus mengatakan, aku akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Mana validasinya mana? Mana? Naik kalian, naik orang, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dia, Bunda Rama, Bang Faro. Sapa dulu tamunya itu, sapa? Iya, waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Itu ini orang luar tamunya, apa gimana? Ya, teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silahkan. Yo. Pasien. Dari mana, Kak? Dari tadi Bang Dio, banyak cucianku. Bisa laundry lah, aku cuci. 2025 masih nyuci. Iya, kalau baju apa laundry, cuman pakaian dalam. Iya, pakai Nggak usah dikasih laundry, jorok lah, nggak boleh gitu. Itu namanya kita sama orang ngerendahin kali tuh.